Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Fahrudin Eko Hadianto, MPD, selaku dosen mata kuliah retorika. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyampaikan orasi yang dengan judul Problematika Pendidikan pada Saat Ini. Pendidikan generasi saat ini, khususnya di Indonesia, mengenai tatanan pendidikan, terdapat banyak sekali problematika yang berupa problematika tantangan dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia dalam transformasi pendidikan dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri memiliki tantangan dari aturan kurikulum yang selalu berubah-ubah, dan serta ekonomi serta karakter masyarakat atau budaya di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan bermutu. Tentu tidak bisa terlepas dari kurikulum yang digunakan dalam satuan pendidikan, karena kurikulum merupakan suatu alat untuk menentukan dalam merealisasikan tercapainya tujuan dalam pendidikan. Tetapi kalau diartikan secara luas, kurikulum merupakan alat yang dapat mempengaruhi siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, sehingga perubahan kurikulum seyogyanya harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam artian perubahan kurikulum tersebut diharapkan tidak akan mengganggu proses pendidikan itu sendiri. Perubahan kurikulum akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan dalam berbagai hal, misalnya dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi. Perubahan kurikulum dilakukan pada dasarnya dalam rangka menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada selama terjadi dalam pelaksanaan suatu kurikulum itu. Di samping itu tentunya dalam memenuhi tuntutan perubahan zaman, namun perubahan kurikulum harus disesuaikan dengan data evaluasi yang harus jelas. Lalu kurikulum di Indonesia sendiri selalu berubah jika terdapat pergantian pemerintahan, misal ganti menteri. Hal ini menjadi dampak bagi tatanan pendidikan di Indonesia. Dalam perencanaan kurikulum pendidikan hendaknya memperhatikan budaya, letak geografis, dan sumber daya manusia. Karena pendidikan
sangatlah mempengaruhi suatu masyarakat di suatu wilayah, terkhususnya di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini. Pendidikan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah perlu ditingkatkan dalam peranan mengenai pentingnya pendidikan dan peranan sebagai guru maupun lembaga yang lain untuk memberikan penyaluran pentingnya suatu pendidikan, karena di Kabupaten Pemalang sendiri masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena terbentur satu mengenai masalah ekonomi maupun pergaulan-pergaulan yang tidak beredukasi atau tidak ada bimbingan, maupun anak-anak di wilayah Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, peranan pemerintah setempat harus dapat memberikan solusi dalam mengatasi ekonomi yang rendah, seperti dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, terkhususnya di Kabupaten Pemalang ini. Atau lebih bagusnya membuat suatu produk yang dapat dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang sendiri. Lalu dalam hal ini, ekonomi sektor pertanian juga harus diperhatikan. Karena apa? Mayoritas penduduk di wilayah Kabupaten Pemalang bekerja sebagai seorang petani. Maka dari itu, pertanian di wilayah kabupaten harus tetap ada dan dijaga dan tidak dihilangkan, seperti persawahan dan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, di kecamatan yang ada di Pemalang. Dalam hal ini, petani di Kabupaten Pemalang banyak yang mengeluh dengan harga pupuk obat-obatan pertanian yang kian mengalami kenaikan harga. Hal ini sangat mempengaruhi hasil panen padi maupun hasil panen perkebunan yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Ekonomi sangatlah mempengaruhi pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Ekonomi sangatlah mempengaruhi pendidikan masyarakat di suatu wilayah, khususnya di Kabupaten Pemalang. Banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Pemalang juga salah satunya dampak dari ekonomi. Dalam hal ini sangat mempengaruhi hasil panen padi yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Ekonomi sangatlah mempengaruhi pendidikan di suatu wilayah. Banyaknya pernikahan dini di Kabupaten Pemalang juga salah satu dampak dari ekonomi. Namun faktor lainnya ialah karena pergaulan remaja. Hal ini harus diperhatikan juga dalam memberikan pemahaman moral dan etika masyarakat melalui pendidikan sekolah dasar. Maka dari itu, mari kita wujudkan ekonomi dan pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.